Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengerti betul kepribadian suaminya, hidup dalam suasana menyenangkan, memberinya kenangan indah yang kaya dari sikap keseharian utusan Allah itu. Meski keadaan kurang mendukung, diketahui Nabi tak pernah mengeluh, hatinya sangat lapang. Pernah Nabi tak mendapati makanan apapun untuk sarapan di meja dapurnya. Seketika Nabi berniat puasa untuk hari itu. Begitulah Rasulullah, yang tak ingin menjadi beban orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Ternyata Rasulullah pernah tidur di depan pintu, lantaran pulang kemalaman. Bagaimanakah kisahnya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Kisah ini termasuk teladan yang patut menjadi pelajaran bagi para suami. Kitab Duratun Nasihin merawikan bagaimana kisah Rasulullah dan Aisyah berumah tangga. Tentang Nabi Muhammad tidur di depan pintu dikisahkan, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan pulang ke rumah dari masjid. Sesampainya di rumah, Aisyah radhiyallahu anha rupanya sedang tertidur lelap. Lantas beliau berupaya agar istrinya itu tidak tersentak bangun. Dengan perlahan-lahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu rumah, sehingga membiarkan istrinya beristirahat. Rasulullah bahkan memutuskan untuk tidur di luar kamar. Riwayat lain mengisahkan, suatu hari, Aisyah dicengkram rasa khawatir. Hingga menjelang subuh ia tidak menjumpai suaminya tersebut tidur di sebelahnya. Dengan gelisah Aisyah pun mencoba berjalan keluar. Ketika pintu dibuka, Aisyah terbelalak kaget. Rasulullah sedang tidur di depan pintu. "Mengapa Nabi tidur di sini?" "Aku pulang larut malam, karena khawatir mengganggu tidurmu. Aku tak tega mengetuk pintu, itulah sebabnya aku tidur di depan pintu," jawab Nabi. Kisah lainnya yang bisa dijadikan pelajaran adalah, ketika Rasulullah malam-malam meninggalkan kamarnya, tanpa membangunkan istrinya, Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk beranjak dari tempat tidurnya. Di sisinya, Aisyah masih terbaring dalam lelap. Namun, suara ranjang yang berdenyit membuka mata Aisyah. Sang istri kaget mendapati suaminya tidak lagi berbaring di sampingnya. Karena heran, Aisyah lantas diam-diam keluar dari kamarnya. Bahkan, malam-malam Aisyah kemudian mendatangi setiap rumah istri-istri Nabi. Tiap mereka juga heran, bukankah malam itu jatahnya Aisyah? Seharusnya Rasulullah berada di rumah Aisyah. Akhirnya, putri Abu Bakar ini menuju Masjid Nabawi, yang letaknya bersebelahan dengan rumah. Ternyata, dia mendapati sang suami sedang ada di dalam masjid itu. Tampak beliau sehabis menunaikan sholat sunnah. Rasulullah pun mengetahui istrinya itu sedang mencari-carinya, sebab nafas Aisyah terengah-engah. Ketika Aisyah sampai di hadapannya, dengan perlahan Rasulullah menegur, "Engkau habis dari mana, wahai Aisyah?" Yang ditanya pun tampak malu-malu. Aisyah berupaya menutupi kecurigaannya. Rasulullah pun dapat menebak perasaan istrinya itu. Dengan tersipu, Aisyah pun berkata, "Bagaimana mungkin tidak curiga? Wahai suamiku, engkau pergi dari kamar kita tanpa permisi." Rasulullah menasehati istrinya itu berarti engkau telah dihinggapi setan. Padahal, tujuanku pergi tanpa suara, agar engkau bisa beristirahat dengan tenang. Sebab, aku mendapatkan giliran ronda berjaga malam ini, kata Rasulullah menjelaskan alasannya. Beliau juga menuturkan, dia ingin sholat malam kala itu. Aisyah cukup tersentak, apakah mungkin seorang istri utusan Allah juga dihinggapi setan? Rasulullah menjawab,
Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia mengikuti urat darahnya. Dijadikannya dada manusia itu sebagai tempatnya, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah. Aisyah bertanya lagi, siapa sajakah yang termasuk mendapatkan perlindungan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, mereka adalah orang beriman yang memohon perlindungannya dari jebakan setan. Setelah Nabi Muhammad wafat, seorang Arab Badui menemui Siti Aisyah dan berkata, ceritakan padaku akhlak Muhammad. Istri Nabi yang sering disapa Humairah oleh Nabi ini, hanya menjawab, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Muhammad itu Al-Quran. Seakan-akan, Aisyah ingin mengatakan, bahwa Nabi itu bagaikan Al-Quran berjalan. Ketika ditanya, bagaimana perilaku Nabi? Aisyah hanya menjawab, semua perilakunya indah. Ketika didesak lagi, Aisyah baru bercerita, saat terindah baginya, sebagai seorang istri. Ketika aku sudah berada di tempat tidur, dan kami sudah masuk dalam selimut, dan kulit kami sudah bersentuhan, suamiku berkata, ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku terlebih dahulu. Apalagi yang dapat lebih membahagiakan seorang istri, karena dalam sejumput episode tersebut, terkumpul kasih sayang, kebersamaan, perhatian, dan rasa hormat dari seorang suami, yang juga seorang utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.